biarlah ini juga menjadi pembelajaran buat kita, tetapi kan nanti masyarakat yang menilai. Melihat perilaku seseorang itu kan masyarakat yang lihat, masyarakat yang menilai. Jadi saya tidak terlalu menanggapi lah soal apa yang mau disampaikan oleh Nikita Mirzani tentang penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Gimana menyikapi hal itu, Pak? Ya, saya sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan, ya, saya melihat bahwa ketika Nikita Mirzani menyerang Peggy itu bukannya nggak punya adab. Peggy ini anak yang rendah hati, anak yang tahu berterima kasih, anak yang agamais. Ya, dengan siapa saja dia hormat. Cuma kan Peggy walaupun dia sudah bebas, tetapi dia masih dalam kontrol penasihat hukum. Dan penasihat hukum itu ada sekitar 70 orang. Makanya kalau misalnya ada yang bilang dia tidak punya adab, itu keliru. Karena belum kenal Peggy secara dekat. Kan begitu. Jadi sebaiknya datang langsung ke rumah Peggy, ketemu Peggy, ngobrol dengan Peggy. Pasti ya, rasanya beda, rasanya lain. Anak ini sopan, anak ini sangat-sangat santun. Nah, makanya saya bilang bahwa saya sudah lihat juga beberapa tayangan-tayangan baik di YouTube maupun di TikTok, di Instagram. Tadi saya mau katakan bahwa saya sepakat dengan Peggy kalau misalnya mau undang Peggy kemana saja, misalnya mau undang ke podcast, mau ke stasiun TV, atau kemana-mana, minta izin aja sama lawyernya, penasihat hukumnya. Nah, ketuanya kan Bu Yanti itu. Ya, kita permisi lah, ya kan, supaya kita terus, karena Peggy ini masih dalam pengawasan kami. Nanti kalau dia nggak izin, terus ada terjadi sesuatu dengan dia, siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu. Nah, makanya saya berharap supaya jangan cepat menjustis orang kalau belum tahu sifat sesungguhnya seperti apa. Bang, tapi bukan hanya Peggy yang disinggung tapi kuasa hukumnya juga bilang katanya maaf di dalam suatu cerita menyikapinya ini kan sudah menyenggol tim kuasa hukumnya juga. Jadi kuasa hukum itu kan ada banyak. Apakah dia sebut kuasa hukum Nikita Mirzani ini ngomong kuasa hukum itu keseluruhan atau siapa? Karena kuasa hukumnya Peggy 70 orang. Nah, sementara yang bela Peggy ini kalau bilang kuasa hukumnya apa tadi dibilang apa? Kuasa hukumnya nggak punya adab, itu keliru. Kami ini bela Peggy, justru kami punya adab, makanya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia. Kami bela Peggy dengan cuma-cuma, tanpa ada bayaran 1 rupiah pun juga. Kami korbankan semuanya, tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, datang ke Bandung. Selama 1 bulan kami proses ini kasus sampai sidang selesai, dan oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Allah, Peggy bisa bebas, ya kan? Jadi kalau dibilang tim kuasa hukumnya Peggy nggak punya adab, itu keliru, ya, sangat-sangat keliru. Bang, tapi seperti abang kan sebelumnya juga sudah sempat mengomentari ya bang ya terkait Nikita Mirzani sebelumnya di video sebelumnya gitu kan, tapi nampaknya itu tidak didengar sama kita, malah sepertinya makin menjadi-jadi dan makin murka gitu bang. Nikita sama Peggy dan juga pengacara gitu masih terus mengomentari gitu. Mungkin ada pesan nggak sih bang untuk Nikita gitu untuk jangan seperti itu atau Ya, kalau saya sebetulnya saya tidak terlalu mau menanggapi ya soal Nikita Mirzani ini, tapi saya pikir saya sebaiknya lebih santun lah, lebih terhormat, karena dia kan seorang public figure, ya kan? Seorang public figure itu ditonton loh seluruh Indonesia ini. Jadi berikan contoh yang baik buat bangsa, anak-anak bangsa sama anak bangsa itu kita harus saling memberikan contoh yang lebih baik. Karena dia seorang public figure. Dia orang semuanya melihat dia sebagai seorang public figure, dan dia harus memberikan edukasi yang baik terhadap anak bangsa ini. Seperti itu. bang, tapi kalau
dari abang sendiri sebagai tim kuasa hukum yang memang mungkin sudah merelakan waktu dan juga segalanya gitu kebebasan Peggy gitu, merasa bersinggung nggak sih bang dengan cuitannya dari Nikita Mirzani sendiri gitu ya, seperti itu? Saya ini hidup selalu positive thinking. Jadi bisa saja melalui cuitannya Nikita Mirzani, ya udah kita introspeksi diri juga buat kita lawyer, walaupun kita tidak salah ya. Kita tidak tahu menau dia menyerang kita membabi buta seperti itu, nggak tahu motivasinya apa. Tetapi biarlah ini juga menjadi pembelajaran buat kita, tetapi kan nanti masyarakat yang menilai. Melihat perilaku seseorang itu kan masyarakat yang lihat, masyarakat yang menilai. Jadi saya tidak terlalu menanggapi lah soal apa yang mau disampaikan oleh Nikita Mirzani tentang penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Bang, mungkin kalau dari abang, apakah ada langkah untuk Nikita Mirzani ke semua atau ingin melakukan somasi terkait ini gitu supaya membuat jerah, atau memang ya udah dibiarin aja gitu? Kalau untuk saya biarin aja lah. Itu haknya dia untuk mau berbicara, mulut dia juga, ya kan? Dia mau ngomong apa, tetapi intinya bahwa dari pihak kami penasihat hukumnya Peggy Setiawan, kami tidak terlalu mau menyikapi dengan bagaimana karena masih ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kita lihat ke depan. Bang, tapi ini kan menjadi pengaruh juga masih bang buat Peggy gitu. Mengingat kan Peggy sekarang juga kan mungkin orang yang sebelumnya itu notabene bukan menjadi public figure gitu. Sekarang namanya dia naik dan mungkin jadi perbincangan publik gitu bang, dan banyak komentar-komentar negatif juga kepada Peggy nih. Datangnya salah satu dari kita, dan ini kan menjadi ada kesan negatifnya gitu. Gimana? Gini, hidup ini tidak selamanya itu berjalan dengan mulus. Cobaan, tantangan itu pasti kita hadapi. Saat ini Peggy tadinya mengalami sesuatu problem di mana mungkin dia sendiri tidak mampu, tidak sanggup untuk berkata sesuatu apapun tentang dirinya waktu dia ditahan, ya kan? Setelah bebas ada perubahan yang drastis. Dan ketika sedang ada perubahan yang drastis, dipanggil di TV ini, di media, di podcast ini dan sebagainya. YouTube memanggil Peggy. Dia naik. Begitu naik, ketika seseorang naik, ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Kan begitu. Nah, itulah yang saya bilang, Peggy, kamu karakter kuli bangunan itu harus selalu melekat dalam diri kamu. Karena di atas itu angin kencang sekali. Kalau kamu salah langkah, kamu pasti rubuh. Jadi yang pertama sudah benar bahwa dia ini kan agamais sekali. Sholat 5 waktu nggak pernah berhenti. Nah, makanya saya tekankan ulang-ulang. Saya selalu bilang, tetap kamu 5 waktu tetap jalani. Terus kemudian karakter kuli bangunan itu selalu ada dalam kamu. Apa itu karakter kuli bangunan? Ada 2. 1, rendah hati. Yang kedua, kerja keras. Itu. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang merasa tidak nyaman, tidak suka dengan Peggy, ada komentar-komentar negatif, saya pikir itu wajar, lumrah. Karena semua manusia, Pak, saya sendiri pasti ada yang suka, ada yang nggak suka juga. Kan begitu. Jadi kenapa kita pusingin lah. Pokoknya intinya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau aja. Tapi untuk terkait kondisinya Peggy saat ini ya Bang, ingat ya saat ini kan sudah namanya sudah ya bukan terkenal lagi, sudah menjadi atensi publik. Betul. Peggy Setiawan sendiri. Kondisinya dia untuk saat ini mungkin seperti apa sih Bang? Peggy masih tetap Peggy yang dulu, masih tetap kuli bangunan, anak seorang yang biasa, sederhana. Ya, dia kalau ngomong kan gitu, saya cuma seorang miskin, kuli bangunan, saya nggak punya apa-apa. Tetapi ya saya bersyukur sekarang kehidupan saya bisa berubah. Dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau dia bisa disambut setelah keluar dari penjara, disambut dengan luar biasa seperti saat ini. Dia sendiri tidak menyangka dan dia syukuri semuanya itu. Masih tetap rendah hati dan dengar-dengaran. Kita ngomong apa dia pasti mendengar. Oh, itu luar biasanya Peggy di situ. Bang, tapi sejauh ini nih, ini kan sudah banyak pihak-pihak yang mungkin yang menyakiti Peggy ya, maksudnya salah satunya dari public figure atau netizen lainnya gitu mengenai yang bilang katanya komentar-komentar negatif lah ya Bang ya. Ada nggak sih Bang maksudnya dari Peggy sendiri bercerita ke abang gitu, Bang ini udah banyak yang ini atau minta saran ke abang, atau ada nggak pembicaraan itu? Justru itulah kerendahan hatinya seorang Peggy Setiawan. Waktu ketemu dia nggak pernah cerita orang lain.
Dia nggak pernah cerita kejelekan orang lain, atau ada orang yang menyindir dia, menyentil dia, menjelek-jelekan dia, nggak cerita itu. Cuma dia yang kita cerita tentang bagaimana masa depannya, bagaimana dia juga nanti membahagiakan mamanya, bagaimana nanti kalau ada rezeki dia mau bangun masjid. Itu aja yang diceritain, nggak ada cerita orang lain. Nggak ada. Kalau dia orang yang pendendam atau orang yang merasa bahwa ini kenapa sih hak kemerdekaan saya untuk hidup, hak kebebasan saya hidup selalu diganggu diusik sama orang. Dia seorang yang tidak pemaaf, seorang yang pemberontak, pasti mungkin dia sudah ngelawan. Tetapi lihat, dia nggak pernah cerita, sedikit pun tidak pernah cerita tentang itu. Walaupun dia tahu bahwa banyak yang nggak suka dia, banyak yang jelekin dia, cerita di medsos yang salah menafsirkan kehidupan dia, ya kan? Ini kan banyak pernyataan-pernyataan liar tentang Peggy ini yang menyudutkan dia. Tapi anaknya nggak pernah pusingin itu. Dia hanya tetap jalankan ibadah, sholat 5 waktu jalanin, rendah hati, bertegur sapa dengan orang. Dia sudah bebas saja, udah alhamdulillah, dia udah senang. Udah bisa berkumpul lagi, bercanda bersama keluarga, mamanya, adik-adiknya, bersenda gurau, bertegur sapa, bisa lagi ketemu papanya, ya kan? Dia sudah hidup bebas saja, dia udah senang. Makanya dia udah, masalah apa yang belum dihadapi. Kalau kita belum sehebat Peggy ini sudah mau diancam hukuman mati loh. Tapi Tuhan selamatkan nyawa dia. Ya makanya dia berpikir bahwa ya untuk apa lagi? Saya sudah melewati fase, udah melebihi semua orang di Indonesia ini. Ancaman hukuman mati. Siapa yang nggak stres? Ya kan? Tetapi lihat, dia karena dia sudah melewati hal yang lebih berat, jadi yang ringan-ringan ini dianggap yang ini itu soal masalah ringan. Saya nggak mau tanggapi lah. Bang, satu lagi misalnya kita yang ingin membuka sayembara 500 juta yang mengetahui keberadaan anak saat ini. Ini ada sisi positifnya juga. Itu kita harus apresiasi dia. Kita harus mengapresiasi Nikita Mirjani yang membuka sayembara 500 juta. Barang siapa yang menangkap Aib. Berarti jangan selalu, itu yang saya bilang, jangan cepat menjudge seseorang itu jelek. Tapi di sisi lain, Nikita juga punya peri kemanusiaan. Dia